Oke, saya ulang lagi ya. Tadi saya lupa tidak di record ya. Oke, jadi IPB di sini terhubung ke provider ya, dua provider, ada Telkom, ada Indosat ya. Nah, bagaimana koneksinya? Ini sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, di sini kita implementasikan dalam paket tracer ya, walaupun tidak semua fitur kita bisa lakukan di sini ya untuk routing internet ya. Nah, sekarang adalah problem kita adalah bagaimana menghubungkan user, nah, user dari IPB. Nah, user IPB kan tidak terhubung langsung dengan IPB ya. Nah, kita terkoneksi bisa akses IPB itu bukan karena kita nyambung ke IPB langsung ya, tapi karena kita terdaftar atau mendapatkan layanan dari provider ya. Nah, jadi misalkan ini ada user pertama, ini menggunakan layanan broadband DSL ya dari Telkom, Speedy misalkan. Kemudian ini ada user yang lain, ini terhubung ke jaringan mobile wireless ya, menggunakan 3G, 4G ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita terhubung ke jaringan broadband? Nah, jadi kita sekarang berperan sebagai provider ya. Nah, misalkan di sini ini adalah router yang melayani koneksi DSL. Ya. Coba kita tampilkan portnya ya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ada router DSL Telkom. Di sini dia terhubung pas Ethernet. Nah, di sini kita memerlukan, kalau di paket tracer kita butuh emulator ya. Emulator untuk mengemulasikan jaringan WAN ya. Jadi kita perlu emulator WAN ya. Ini bisa ditambahkan. Nah, kita bisa buka, ini adalah emulator WAN seperti ini. Oke. Ini config-nya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan modem ya, modem 4 dengan Ether 6 ya di dalam emulator WAN ya. Nah, jadi kita hubungkan antara modem 4 teknologinya DSL ya. Nah, modem 4 dengan Ether 6 ya dihubungkan. Jadi kita pilih ya. Modem 4 dengan Ether 6. Oke. Ini sudah tadi ya. Nah, bisa juga koneksinya kita pilih jaringan kabel ya. Nah, nanti tinggal dihubungkan jaringan kabelnya di mana, kemudian dengan port berapa ya. Asalkan ini sudah aktif nanti bisa muncul ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus tentukan dulu nih ya. Tentukan dulu di sini Ethernet 6 ya. Nah, Ethernet 6 ini kita akan gunakan dia sebagai terhubung ke provider apa? Kabel atau DSL ya. Kalau di sini berarti kita hubungkan dengan DSL ya. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu dia kabel atau DSL. Kalau kita pilih kabel, nanti di kabel di sini muncul ada pilihan ya. Kita hubungkan nanti koaksial dengan Ether 6 ya. Nah, kita pilihnya terhubung ke provider DSL ya, karena kita menggunakan modem DSL ya. Nah, tentu kalau kita menggunakan koaksial tadi, menggunakan koaksial kabel, kita di sini pilihan modemnya adalah modem kabel ya. Jadi modemnya adalah modem kabel ya, kita hubungkan ya. Oke, karena di sini ada beberapa interface ya. Ada beberapa interface, ada Ether 6, ada modem 4, modem 5 ya. Kemudian ada koaksial seperti ini ya. Ada koaksial. Jadi kita bisa pilih koaksial.
Oke, kita pilih sekarang kita gunakan DSL ya. Di provider networknya adalah DSL. Kemudian kita hubungkan modem 4 dengan Ether 6 ya. Modem 4 dengan Ether 6. Oke ya, seperti itu. Oke, jadi ini sudah terhubung ya. Sudah ada mappingnya ya. Jadi bahwa Ether 6 ini adalah terkoneksi ke provider DSL, kemudian Ether 6 ini terhubung dengan modem 4. Oke. Baik. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi PPPoE ya. Kita konfigurasi PPPoE. Nah, jadi modem ini fungsinya adalah menghubungkan antara sinyal antara data analog ya. Ini data analog di sini. Ini line telepon dengan data digital di komputer ya. Ini data digital. Nah, bagaimana dia bisa terhubung ke jaringan Telkom di sini ya. Sebenarnya ini kan sudah terhubung ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan PPoE. Apa keuntungan PPoE? Nah, dengan adanya PPoE, maka kita bisa menambahkan fitur autentikasi ya, salah satunya ya. Jadi kita bisa menambahkan autentikasi. Jadi tidak semua user bisa akses ke DSL ini ya. Ada autentikasinya. Nah, kalau di kita implementasinya yang disewakan ke user itu bukan hanya modem ya, tapi biasanya yang diberikan adalah router DSL ya. Nah, router DSL. Jadi yang disewakan ke user adalah router DSL. Di dalamnya ada modemnya ya. Seperti itu. Tapi udah berupa router ya. Nah, sehingga dialnya dari mana nanti? Dial atau setting usernya ada di mana? Ada di router ini. Ada di router yang disewakan oleh Telkom ya. Nah, karena dalam konfigurasi kita ini hanya modem, maka nanti dialnya itu dari PC. Ya, kita dial PPPoE ya. Baik. Kita mulai dari router Telkom. Kita cek di sini. Oh, di sini ada IP ya, 100.176. Nah, IP ini sebenarnya bisa juga tidak digunakan ya, karena ini koneksinya adalah apa namanya? Koneksi langsung ya. Koneksi langsung, jadi kita tidak bisa tidak menggunakan IP juga tidak masalah ya. Oke. Jadi konfigurasinya kita mulai. Oke, biar cukup besar. Oke. Atau ini sebelah sini. DSL, namanya apa nih? DSL Telkom ya, kita ganti namanya. Ini hostname, DSL Telkom. DSL Telkom ya namanya. Oke ya. Nah, pertama yang kita buat adalah kita aktifkan namanya VPDN ya.
Virtual Private Dial-in Network ya, VPDN. Ya. Jadi kita aktifkan VPDN. Ini mungkin saya apa namanya, harus dipastikan dulu. Nah, ini ada ya VPDN. Jadi kita cek dulu ininya apa namanya, versi dari paket tracernya ya. Jadi versi paket tracer saya 7.1. 7.1 ya, seperti ini. Nah, di paket tracer yang terbaru ya, di beberapa paket tracer yang baru itu malah tidak ada ya fitur untuk VPDN ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan yang terbaru dicek terlebih dahulu ya apakah support atau tidak. Nah, kalau tidak ya kembali ke versi yang 7.1 ini ya. Nah, jadi kita aktifkan jaringan virtual private dial network ya. Nah, kemudian kita buat VPDN group. VPDN group kita kasih nama misalkan Telkom ya. VPDN grupnya adalah Telkom. Kemudian di sini ya, kita bisa cek ya, ada menu apa saja. Yang pertama ada accept dial-in, jadi mengizinkan user melakukan dial-in ke dalam grup ini. Ya. Nah, kemudian kita setting di sini protokol ya. Protokolnya adalah PPPoE. Protokol PPOE. Oke, ini otomatis mengaktifkan virtual access 1 ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita buat virtual template. Virtual template. Kita pilih virtual template 1 ya. Jadi virtual template 1 ini adalah interface ya. Jadi kita konfigurasi PPP. Nah, tadi kan kita menggunakan PPOE. Nah, konfigurasi PPOE-nya dideskripsikan di dalam virtual template 1 ini. Oke ya. Nah, jadi seolah-olah antara user terhubung ke router ini itu seolah-olah melalui serial ya. Nah, karena kan tadi saya sebutkan bahwa PPP ini adalah protokol di jaringan serial. Di jaringan serial. Nah, padahal di sini Ethernet ya. Nah, sehingga nanti kita buat di sini ada namanya virtual template 1 ya. Nah, di sini dia berperan sebagai seolah dia interface serial. Jadi seolah-olah PC dan router komunikasi melalui interface serial. Oke, baik ya. Virtual template 1 seperti itu. Nah, setelah itu kita definisikan di dalam interface. Nah, kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu dari sini. Kita masuk ke interface virtual template 1. Nah, di sini kita konfigurasi PPP ya. Kita konfigurasi komunikasi PPP tadi dengan PC ya. Kita kan konfigurasi di sini ya. Nah, kita konfigurasi komunikasi PPP dengan PC di sini ya. Walaupun PC-nya belum dial ya. Artinya kita menerima nanti kalau ada dial. Ya. Yang pertama, kita definisikan adalah IP dari peer ya. Jadi kalau klien nanti melakukan dial, maka IP-nya diberikan berapa? Nah, IP-nya kita berikan dalam DHCP ya. Dalam DHCP yang disebutkan dalam pool, misalkan kita berikan nama
punya DSL Telkom misalkan ya. Nah, jadi kita nanti sebutkan range IP yang akan kita berikan ke klien itu ada di sini. Range-nya mana? Ya, ini IP ini ya. 100, 100, 100, 0, 127. Kita berikan secara random ya ke klien yang dial up ya. Oke. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa PPP ini mendukung autentikasi ya. Nah, ada dua jenis autentikasi dalam PPP. Yang pertama adalah PAP, yang kedua adalah CHAP ya. Jadi ada PPP Authentication Protocol, ada Challenge Authentication Protocol ya. Nah, jadi yang lebih secure itu adalah yang CHAP ya. Nah, yang CHAP ini lebih secure ya. Kenapa? Karena user dan passwordnya tidak secara clear ditransaksikan melalui internet ya, atau melalui jaringan. Nah, berikutnya karena komunikasinya serial, point to point, ya, serial dan point to point ya seperti ini. Sebenarnya kalau komunikasi point to point seperti ini, maka ketika PC ini mengirimkan data, tujuannya itu udah pasti si router. Router mengirimkan data ke sini pasti tujuannya PC ya. Jadi nggak ada yang lain ya. Jadi sebenarnya pengalamatan itu nggak begitu penting di sini ya. Karena sudah pasti ya, lawan komunikasinya sudah pasti. Sama seperti kita ngobrol berdua ya. Nah, tiba-tiba lawan bicara kita ngomong, ya pasti ngomongnya ke kita ya. Ya kecuali ya ada masalah ya. Bisa ngomong sendiri misalkan ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa berikan IP virtual template ini. Nah, ini kita tidak perlu diberikan IP address ya. Nah, jadi kita no IP address. Nah, kita bisa berikan seperti itu ya. Ya tidak kita konfigurasi IP ya, jadi biarkan saja, tidak perlu kita berikan IP. Nah, atau kita tuliskan dalam bentuk ini IP unnumber ya. Jadi IP unnumber. Nah, virtual template ini akan mengikuti FA01 gitu aja. Jadi template virtual 1 ini tidak diberikan IP, tapi IP-nya mengikuti FA01 ya. FA01. 0 selesai. Seperti itu. Oke, sampai sini kita bisa exit. Mungkin kita bisa lihat bosoran. Ya, yang kita konfigurasi tadi VPDN diaktifkan, kemudian kita membuat grup VPDN grupnya Telkom, kemudian dia menerima dial in ya. Jadi kalau ada orang dial up, nah dia terima, tapi menggunakan protokol PVPoE. Kemudian konfigurasinya didefinisikan dalam virtual template 1 ya. Nah, virtual template 1 kita lihat di sini IP address-nya ini definisikan dalam DHCP yang dinyatakan dalam pool IP DSL Telkom. Belum kita buat ya, nanti di bawah harus kita buat. Kemudian menggunakan autentikasi CHAP, berarti harus ada username password, kita harus buat. Kemudian IP di virtual template ini sifatnya unnumber, jadi dia mengikuti pas Ethernet 01. Pas Ethernet 01 di sini kita setting, sudah ada di setting ini ya, IP 77 ya. Nah, jadi tidak apa-apa seperti ini.
Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sebagian sudah dikonfigurasi di sini ya. Sudah dikonfigurasi. Kita clearkan saja dulu. Nah, kemudian kita konfigurasi tadi ya, username tadi belum kita konfigurasi. Karena tadi ada autentikasi, berarti ada username ya. Nah, kita buat username Telkom. Kemudian password Telkom. Nah, seperti itu ya. Ya, kalau seperti ini berarti tidak dienkripsi ya. Nah, teman-teman bisa lakukan enkripsi terhadap password ini ya. Bisa saja, tapi ini berarti tidak terenkripsi. Nah, kemudian username dan password ini bisa kita letakkan locally di dalam router, tapi bisa juga kita letakkan dalam sebuah server ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan ada server radius ya. Nah, memungkinkan ini passwordnya diletakkan di server ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya kita coba jika password ini atau data user ini disimpan dalam database yang di network ya, di server eksternal. Oke, selanjutnya apa? Kita sudah buat username, sudah. Kemudian tadi template-nya sudah. Nah, berikutnya kita definisikan pool IP tadi ya. Kita definisikan IP lokal pool ya. Namanya adalah DSL Telkom. IP-nya mulai dari 100.100.100.1 ya. Nah, sampai dengan 127. 127 berarti menyisakan ada berapa tuh? Bit host-nya berarti 32 dikurangi 27, ada 5 ya. Ada 5. 5 itu berarti jumlah host-nya berarti ada 32 ya. Ada 32 host ya. Nah, berarti ini sampai dengan ada 31 ya, dikurangi 2, sorry. Ada 30 ya. Kurangi alamat network dan kurangi alamat broadcast ya. 100.100.100.30. IP-nya itu ya. Nah, ini adalah IP DHCP yang akan diberikan ke user. Nah, ini ada overlap ya. Nah, karena tadi kita lihat, oh ternyata sudah dikonfigurasi ya. Nah, di sini sudah dikonfigurasi, tidak dihapus ya. Nah, jadi tinggal di sudah ada sebenarnya. Nah, sehingga dia overlap ya. Nah, berikutnya, kalau sudah, nah jadi perhatikan ini ya. Jadi overlap ini karena sudah dikonfigurasi ya, belum dihapus dari konfigurasi ini ya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam interface FA01 ya. FA01, kita masuk ke interface ini. Tadi kita lihat sudah ada IP-nya ya. Jadi kita nggak perlu setting IP. Sudah ada IP-nya. Nah, kita tinggal aktifkan PPOE enable. PPP ya, kurang. Oke, kita aktifkan PPOE seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat konfigurasi lengkapnya di Soran. Ini PPDN tadi. Nah, usernya tadi sudah ya. Telkom, passwordnya adalah Telkom juga. Nah, kemudian virtual template tadi sudah kita config. Kemudian berikutnya untuk fase Ethernet 01
Ini sudah ada IP-nya ya, di set IP. Kebetulan masih ada ya IP-nya di sini, 77. Kemudian kita aktifkan PPOE. Kemudian IP versi 6-nya ini juga ada ya. Selanjutnya, nah ini tadi IP apa namanya? IP DHCP ya, yang akan dibagikan pada klien ya. Kemudian di sini sudah ada RIP, sudah ada konfigurasi RIP ya, sudah dikonfigurasi RIP di Telkom ya. Di Telkomnya pakai RIP di sini. Baik, sekarang kita coba lihat show interface atau kita show IP root ya. Nah, kita lihat show IP root. Nah, ini rootnya seperti ini, tabel routingnya ya. Nah, kemudian kemudian kita bisa lihat show interface. Show interface. Nah, ini nampilkan semua ya. Show interface, ini tampil semua. Nanti kita bisa lihat di sini interface-nya. Nah, kita lihat di sini ada virtual access 1 ya. Ini terhubung. Virtual access 1, ini kondisinya up ya. Seperti ini. Nah, sekarang coba kita dial dari user ya. Dial dari user. Komputer saya hang ini sebentar ya. Ini kayak ngulang lagi. Kita cek. Ya, ulang lagi ya. Maaf sebentar ya. Kita ulang kembali ya. Yang tadi terclose ya. First name DSL Telkom. Kemudian tadi kita aktifkan VPDN. VPN enable. VPDN group Telkom. Kemudian accept dial-in. Protokol PPOE. Kemudian virtual template 1 ya. Kemudian interface. Interface virtual template. Kemudian peer default IP address full DSL Telkom. PPP authentication cap. Oke. Kemudian tadi IP number apa tadi? FA FA01 tadi ya.
Oke, kemudian kita buat username. Oke, ini ulang yang tadi ya. Mohon maaf tadi error aplikasinya ya. Kita ulang lagi jadinya. Password Telkom. Kemudian kita buat DHCP pool, IP lokal, pool DSL. Nah, tadi ini juga sudah ada ya. Jadi kita lihat saja, tadi sudah ada sebelumnya. Oke ya. Tadi sudah ada, coba kita cek lagi kelengkapannya. Do show, run, VDN oke, sudah. Kemudian ini sudah. Kemudian di sini kita aktifkan PPOE di 01 ya. Oke, ini sudah. Kemudian IP lokal, DNS pool ini juga sudah ya. Nah, sekarang coba kita setup dial in, dial up. Ini saya ada error di sini ya. Jadi selalu ini tidak bisa dilanjutkan ya. Ini problemnya di paket tracer saya tampaknya ada error ya. Nah, teman-teman eh bagaimana nih ya? Nah, teman-teman nanti coba ya untuk konfigurasi PPOE ya. Jadi dilanjutkan dengan praktikum mandiri ya nanti. Nah, di sini sudah ada apa ini? Ada video, rekaman video praktikum ya. Tapi kualitasnya kayaknya kurang begitu jelas ya. Nah, tapi mungkin bisa diikuti ya oleh teman-teman. Nah, jadi karena kita punya kendala nih di paket tracernya, kenapa jadi selalu error ya? Nah, ini ya. Jadi kalau kita buka, saya baru tahu ini, buka apa namanya? Buka propertinya dari PC ya, selalu error di paket tracer yang saya install di komputer saya. Nah, teman-teman nggak tahu nanti di rumah seperti apa ya. Nah, silakan dicoba ya. Jadi setelah, nah, coba kita buka ini ya. Oh, ini di YouTube ya. Nah, jadi kita dialnya, nah, dari PC itu, nah, dari PC nanti kita dial, sebentar ya. Nah, ini kalau kita lihat di interface, ini kurang jelas ya. Videonya kualitasnya buruk ya. Nah, ini enkapsulasinya PPP ya. Jadi kalau kita lihat di interface virtual template 1 ya, kita lihat di sini enkapsulasinya adalah PPP ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa virtual template ini mengemulasi apa namanya? Interface serial jadinya ya. Nah, kemudian di sini ada PPPoE dialer ya. Jadi kalau di mana? Di PC ya. Nah, ini ada PPoE dialer. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja usernya ya. Usernya tadi Telkom.
Nah, maka kita otomatis dapat IP nih ya. Jadi di dalam PC nanti kita bisa cek IP config ya, kita dapat muncul PPP adapter ya. Nah, kita dapat IP di sini. IP-nya 100.1. Nah, tapi kita lihat subnet mask-nya /32 ya, seperti ini. Nah, jadi setiap user, nah kalau nanti ada beberapa user, ini setiap user slash-nya /32, jadi tidak bisa sharing dengan tetangganya ya. Jadi, tidak satu network dengan teman-temannya yang lain. Nah, kemudian kita bisa cek nah ini di router Telkom ya, DSL Telkom, nanti akan terbaca di sini IP yang diberikan tadi ke user tadi, /1/32, itu seolah-olah terhubung langsung ya. Nah, seolah-olah terhubung langsung di routernya Telkom ya. Jadi seolah-olah terhubung langsung di Telkom seperti ini. Jadi statusnya directly connected ya di router Telkom. Nah, sehingga tadi kalau kita lihat di RIP-nya ya, tadi sudah dikonfig ya. Nah, di RIP-nya kita harus tambahkan ya. Nah, di dalam RIP kita harus tambahkan, kita harus redistribute ya, redistribute network yang terhubung langsung tersebut ya. Jadi redistribute connected ya. Nah, jadi di dalam RIP-nya ini DSL-nya tadi diganti ya, DSL Telkom ya, bukan DSL DBDG ya. Nah, itu diperbaiki nanti. Kemudian redistribute connected. Nah, maka nanti routing yang diperoleh dari subscriber tadi, dari pelanggan DSL akan diteruskan ke jaringan Telkom yang lainnya. Sehingga dia bisa akses ke seluruh atau ke internet ya, seperti itu. Nah, saya kira kurang lebih demikian ya. Jadi untuk praktikum kali ini kita nggak tuntas ya, karena saya nggak ngecek dulu, ternyata paket tracer saya ada bug ya, ada error ya. Nah, semoga bukan karena ini menggunakan versi lama ya, paket tracernya. Semoga bukan karena habisnya support dari Cisco ya. Nah, teman-teman nanti coba di install apakah ketemu problem yang sama ya. Nah, kalau ada problem yang sama ya, coba gunakan paket tracer yang terbaru ya. Apakah sudah support ya? Saya nggak mengikuti yang versi terakhir ya. Nah, yang saya gunakan di sini paket tracer di sini nih. Paket tracer ini ya. Paket tracer 7.1.1 ya. Nah, tapi problem tadi saya belum tahu problemnya dari mana ya. Apakah dari bug dari habisnya support dari Cisco atau bagaimana ya. Nah, teman-teman nanti dicoba saja. Nah, seandainya tidak bisa, coba gunakan paket tracer yang terbaru. Atau bisa juga coba dulu di paket tracer yang terbaru. Kalau tidak bisa, coba install yang ini. Ya, Bapak izin bertanya, Pak. ya silakan. Nanti untuk pengumpulannya, pengumpulan dari paket tracernya atau gimana? Nah, Untuk pengumpulannya modelnya sama seperti yang sebelumnya saja ya. Seperti praktikum sebelumnya. Jadi berarti modelnya buat membuat laporan. laporan ya, dibahas ya. Nah, dibahas singkat saja ya, seperti itu. Nah, Baik, jadi Pak. untuk praktikum kali ini sebenarnya pendek ya. Materinya sedikit ya. Jadi hanya konfigurasi PPPoE ya. Nah, untuk minggu depan kita VPN ya, kita juga masih menggunakan topologi yang sama ya. Topologi yang tadi, tapi mungkin nanti saya cek kembali paket tracer di saya ini problemnya ada di mana ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan.
Nah, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Jadi teman-teman bisa ikutin video singkat ini ya, walaupun tadi kualitas gambarnya kurang bagus ya, nah, tapi beberapa hal tadi teman-teman sudah ikuti di Webex ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini lebih singkat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.